Wuga SWAT membuktikan betapa mereka sangat mencintai makna VBTS dalam trailer terbaru In The Subfrankation. Tak heran setelah diumumkan serial baru In The Subfrankation, Wuga SWAT benar-benar mendapat pusat perhatian netizen. Persahabatan antara VBTS Park Hyung-sik, Park Seo-joon, Choi Woo-sik, dan Big Boy selalu dipuji dan sepertinya akan ada lebih banyak konten lagi. Meskipun grup ini selalu mendapatkan perhatian karena kedekatan mereka, mereka semua tampaknya memiliki persahabatan dan cinta khusus untuk anggota termuda V. Selama bertahun-tahun, V telah menjadi magnet yang dicintai di Wuga SWAT mendapatkan perhatian dari semua anggota. Nah, sepertinya tidak ada bedanya dengan seri In The Subfrankation. Pada 18 Juli, In The Sub merilis versi trailer yang diperpanjang dan benar-benar menunjukkan betapa para anggota Wuga SWAT mencintai anggota termuda mereka V. Dalam trailer sebelumnya disebutkan bahwa V adalah alasan dibalik serial ini karena adegan pembukaan difilmkan di Hype dan juga mengumumkan kolaborasi BTS dengan Disney+. Ya, sepertinya itu tidak bisa lebih benar dalam trailer baru. Ketika para anggota bertanya bagaimana hal itu sebenarnya terjadi, V dengan manis menjawab, "Aku hanya berpikir kita bisa mencobanya." Meskipun Park Seo-joon tampak ragu-ragu karena dia tidak tahu apa itu, grup itu mempercayai makna mereka. Seperti yang diharapkan, V dan anggota lainnya kemudian memutuskan apa yang akan mereka lakukan, dan dari klip sebelumnya sepertinya keinginan mereka dikabulkan. Dari keinginan Big Boy untuk memancing, permintaan Choi Woo-sik untuk pergi berkemah, dan bahkan mimpi seluncur V, seri ini memastikan bahwa para anggota akan mencapai tujuan mereka. Meskipun tampak menyenangkan, para anggota menggunakan waktu luang mereka untuk duduk dan merenungkan masa lalu mereka. Mereka terlihat mengenang beberapa kenangan favorit dan kesulitan yang mereka derita. Mengingat mereka semua berada di industri hiburan Korea, ini adalah persahabatan yang saling pengertian. Tapi satu adegan benar-benar membuat ARMY di seluruh dunia menjadi lembut. Menjelang akhir trailer, V menunjukkan sisi rentannya saat dia menjelaskan, "Dindingku runtuh saat aku bersama kalian." Para anggota setuju menambahkan bahwa ikatan yang erat dan keterbukaan mereka satu sama lain adalah karena mereka sangat mengenal satu sama lain. Kalau itu tidak cukup, anggota Wuga SWAT benar-benar menunjukkan betapa mereka mencintai V ketika salah satu grup melihat V menangis. Ketika seorang bertanya, "Taehyung, apakah kamu menangis?" Semua anggota segera bangun, menyalakan lampu dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Entah itu mempercayai V selama perjalanan atau para anggota memeriksa anggota termuda ketika dia menangis, netizen tidak bisa melupakan persahabatan antara pasukan Wuga. Meskipun V adalah salah satu yang termuda di BTS, dia adalah magnet sejati di Wuga SWAT. Para anggota selalu memastikan untuk memberinya semua perhatian dan cinta yang mereka bisa. Akan sangat menarik bagi para penggemar untuk melihat interaksi antara grup dan cinta yang mereka tunjukkan pada V. Di sisi lain, netizen punya perasaan campur aduk mengenai update terbaru Weverse. Platform komunitas K-pop Hype Weverse terus berkembang, yang berarti lebih banyak pembaruan. Dan meskipun telah menerapkan banyak perubahan dengan pembaruan terbarunya, ia melewatkan yang paling banyak dimintai oleh netizen. Mulai 18 Juli, setelah Hype mengakuisisi V-Live, Hype dan aplikasi siaran terbaru V-Live bergabung, Weverse berencana untuk memperluas layanan yang ditawarkan melalui penerapan fitur dan teknologi V-Live untuk meningkatkan pengalaman penggemar. Tapi bahkan sebelum itu, Weverse telah membuat perubahan pada aplikasi, jadi pengguna didorong untuk memperbarui untuk pengalaman yang lebih baik. Ada beberapa perubahan dengan pembaruan terbaru dari tampilan antarmuka hingga kemampuan mengunggah video. Tapi salah satu yang menonjol bagi penggemar adalah terjemahan otomatis dari postingan idola. Sebelumnya itu adalah lelucon yang berulang bahwa terjemahan otomatis tidak akan seperti yang ingin dikatakan artis. Sebaliknya itu bisa terdengar lucu atau bahkan memalukan, atau itu benar-benar sulit untuk dipahami. Sekarang terjemahannya telah ditingkatkan dan kamu dapat melihat perbedaan antara yang lama dan yang baru. Tapi terlepas dari semua perubahan yang dibuat, ada beberapa yang membuat netizen bertanya-tanya kenapa tidak dibuat. Tidak hanya itu masih rumit untuk menemukan pengguna lain di aplikasi dan membuat koneksi, tetapi banyak yang frustasi karena kurangnya mode gelap. Sudah bulat bahwa netizen lebih suka antarmuka yang lebih gelap. Dengan penggunaan media sosial yang sering akhir-akhir ini, praktis penting untuk memilih opsi mode gelap yang memungkinkan kamu membuat antarmuka tidak putih untuk mengistirahatkan matamu. Tapi Weverse menjadikan ini sebagai opsi dan semua pengguna harus beradaptasi dengan antarmuka putih. Tapi beberapa ARMY mengungkapkan bahwa saat berada di aplikasi itu tampak hitam meski hanya sebentar. Mereka tidak tahu apakah itu kesalahan atau apakah Weverse sedang dalam proses menambah mode gelap. Yang kedua, inilah sebenarnya di balik lirik Equal Sign J-Hope.
Sama seperti lagunya Pop Piece of Peace, Part Tuhan dan mixtape 2018 Hope World, J-Hope telah merilis lagu lain yang dapat memberi kekuatan kepada siapapun. Saat menjelaskan makna di balik lagu Equal Sign, J-Hope menjelaskan sudut pandangnya yang sederhana bahwa tidak ada orang di atas atau di bawahnya. Semua orang berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi pada akhirnya perbedaan kami tidak sebesar yang terlihat. Pesan J-Hope di balik lagu itu ditunjukkan melalui pilihan bahasanya dalam liriknya. J-Hope mengatakan, "Seperti yang kamu tahu, aku tidak begitu baik dalam bahasa Inggris, tapi alasan kenapa aku bernyanyi dalam bahasa Inggris adalah karena meskipun aku orang Korea, aku masih bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Demikian pula, bahkan kalau bahasa Korea bukan bahasa pertamamu, kamu masih bisa bernyanyi dan menggunakan bahasa itu kalau membuat kamu bahagia," J-Hope mengatakan. Dan bahkan kalau kamu tidak pandai berbahasa Korea, seseorang yang pandai bahasa Inggris dapat bernyanyi dalam bahasa Korea. Kamu tidak harus sempurna dalam suatu bahasa untuk menikmati atau menggunakannya. Orang-orang dari negara-negara yang berbicara bahasa yang berbeda tidak perlu takut untuk menggunakan bahasa baru. Keinginan J-Hope untuk membantu orang melampaui lagu menyatakan terlepas dari usia tanpa memandang kebangsaan. Dalam liriknya, ia sering membantu anak-anak dan mereka yang berasal dari negara lain. Selama bertahun-tahun, ia telah menyumbangkan lebih dari 800 juta won untuk mendukung anak-anak baik di Korea maupun di luar negeri. Dari membantu anak-anak disabilitas hingga memberikan beasiswa bagi kaum muda, dia selalu melakukan apa yang dia bisa untuk membantu orang lain yang sedang berjuang. Membuat ARMY bangga setiap hari, J-Hope mengambil posisinya sebagai panutan dengan serius dan menyadari pengaruhnya terhadap dunia. Yang ketiga, fans K-pop melihat peningkatan yang mengkhawatirkan pada peniru Jimin BTS. Meniru selebritas bukanlah hal baru. Ada banyak orang yang bahkan mencari nafkah dengan meniru ikon seperti Elvis dan Michael Jackson, sementara yang lain menjadi viral karena kemiripan dengan selebriti seperti Ariana Grande. Idola K-pop tidak terkecuali dengan perilaku seperti ini. Dari non-idola dan sebagian besar waktu itu tidak berbahaya. Bahkan ada banyak sekali tutorial tata rias di YouTube yang mengajarkan pemirsa cara membuat diri mereka mirip seperti idola tertentu. Tetapi ketika berbicara tentang Jimin, salah satu idola yang paling dicintai di Korea Selatan, penggemar khawatir bahwa beberapa peniru mungkin bertindak terlalu jauh. Kebanyakan orang mungkin pertama kali memikirkan Oli London ketika topik ini dibahas, tapi ada banyak orang lain, terutama di TikTok, yang sebenarnya terlihat agak mirip dengan Jimin. Dan juga tidak seperti Oli, kebanyakan dari mereka sangat mirip, itu tidak berbahaya dan hanya bersenang-senang dengan visual mereka. Sebuah postingan terbaru di Reddit oleh pengguna bagaimanapun menyoroti beberapa perilaku yang lebih bermasalah yang mereka yakini dimiliki oleh beberapa peniru. Misalnya, salah satu TikToker bertindak lebih jauh dengan menjadi tuan rumah pertemuan penggemar sendiri sambil berpura-pura menjadi Jimin yang sangat tidak biasa. Yang lain diduga bertindak lebih jauh dengan membuat ulang posting Instagram Jimin ke titik di mana itu, menurut Redditor, sedikit menyeramkan. Mereka bahkan membagikan kompilasi dari kemiripan Jimin ini yang berkisar dari hampir bisa dipercaya hingga aneh. Orang lain punya banyak hal untuk dikatakan dalam komentar di post. Sebagian besar setuju dengan pendapat dari post asli bahwa peniru ini dapat mengambil terlalu jauh. Seringkali karena komentar yang mereka dapatkan mengatakan kepada mereka bahwa mereka terlihat seperti idola K-pop tertentu. Apakah peniru ini benar-benar melakukan kesalahan atau tidak? Sebagian besar setuju bahwa mereka setidaknya ngeri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.